Itu beda lagi nanti. Kalau ini mah adalah pasal nun mati dan dan win. Nah, idgham ini di sini hurufnya ada berapa, Pak? Ada 6. Ya, Ya, terus nun, ro, mim, terus waw dan nun dikumpulkan jadi kalimat ya muluna. Ya. 1 ya, Ya. 2 ro, Ro. 3 mim, Yarmulu. 4 Yarmuluna. 5 wow, waw, terus Nun. dan nun, nun. Jadi semuanya idgham itu ada, huruf idgham itu ada 6. ada. Nanti pembagian idgham, maka nanti ini dipisah huruf-huruf. Idgham nanti terbagi lagi. Ada idgham biguna. Apa itu namanya guna? dengung, Dengung, berarti memasukkannya sambil berdengung-dengung, Bapak. Memasukkan sambil berdengung. Ada suaranya. Yang kedua itu Udah. bila guna. Berarti tanpa mendengung, menang baik dia masukkan lep gitu mah, lep, bila guna berarti tanpa dengung, Biguna nih, di sini tadi ya, ro, mim, lam, waw, Nun. nun. Biguna apa? 1 ya, iya, 2 nun, mim dulu, mim, terus wawu, waw, terus nun, nun. Kalau bila guna ada lam, ro, berarti lam, ro, lam dan ro. ro dan lam. Ro dan lam. Pulang balik ke akhir. Biasa ini ngono-ngono, Jadi lam, ro, idgham nanti terbagi ada Yang idgham masih biguna, yang berarti memang memasukkannya bukan. dengan menggunakan dengung. Ada bila guna berarti memasukkan hurufnya tanpa. Contoh yang pertama iya. Hukum nun sukun, jangan tanwin dulu. Contohnya adalah apa? Mayyakulu, Siapa yang tahu? Ayyaku, mayyakulu, ayyakulu. Tuh. Ada nun sukun. Pokoknya Bapak kalau melihat di dalam Quran ada nun sukun, ingat, oh ini apakah maksudnya pasal idharkah, idghamkah, iqlabkah, atau ikhfa? Karena nun mati atau nun sukun dan tanwin itu tidak akan pernah keluar daripada 4 hukum itu. Yang pertama kemarin idhar, yang sekarang adalah idgham yang kedua. Ada nun mati, kita bertemu dengan nun mati. Dipikir-pikir sama kita, diangen-angen. Kedepannya ada lafaz yaqulu. Biasanya Pak di dalam Al-Quran ada yang pakai tasydid, ada yang enggak. Yang enak itu yang ada tasydidnya. pasti, Yang ada tasydidnya itu berarti Quran yang memang untuk pemula biasanya. Ayyaqulu. Di mana bacanya? Ini pasal nun mati, idgham, memasukkan nun kepada ya, tapi pakai dengung karena biguna. Cara bacanya Bapak salah, keliru kalau begini. Ayyaqulu itu salah. Kenapa? Karena di sini ada guna, harus ada dengung Bapak. Berarti Bapak harus ditahan sambil berdengung. Ayyaqulu, begitu. Coba Bapak dipegang hidungnya. Getar enggak itu? Kalau bergetar berarti ada dengungnya. Bergetar. Ayyaqulu. Salah kalau kita bacanya hanya seperti begini. Ayyaqulu, tidak boleh. Tidak sesuai dengan tadi. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, yaitu yang pertama iya, maka cara bacanya masukkan saja, idghamkan saja nun kepada iya. Iyanya yang dibaca, nunnya jangan dibaca.
Cuma di sini ada dengung. Ayyakunu berapa? 1, 2, 3. Sambil ini coba diberikan ada dengungnya enggak Bang? Ada. Sekarang yang tanwin. Contoh yang tanwin sekarang. Liqau tuh ada tan. Nah, ketika ada tanwin ingat juga kita harus ingat ini tanwin, berarti akan masuk kepada bab nun sukun dan tanwin. Apakah idharkah, apakah idghamkah, apakah ikhfa atau iqra. Di kedepannya ada huruf ya juga sama. Contohnya yu'minun. Gimana bacanya? Liqaumin yu'minun, harus ditahan sambil dengung. Liqaumin yu'minun, harus ditahan sambil ada dengung. Sebab itu namanya idgham bigun. Banyaklah contoh-contohnya. Mim, waw. Terus beda dengan satu kalimat. Kalau ini kan 2 kalimat. Ini 1 kalimat, ini 1 kalimat jadi 2. Ini 1 kalimat, ini jadi 2. Beda dengan yang 1 kalimat. Contohnya dunia. Bapak-bapak dikagetkan dengan bahasa Arab misalkan ada seperti ini. Dunia. Ada nun mati bertemu ya, betul? Ini tidak boleh diidghamkan ini, Mas. Harus idgham. Ini dikecualikan karena dalam 1 kalimat. Maka bacanya dunia, tidak boleh dibaca duya, tidak boleh. Karena 1 kalimat. Masuk kepada bab idgham yang tadi kalau apabila ininya 2 kalimat, nun di kalimat lain dan ia di kalimat lain. Kalau ini kan tidak. Ini 1 kalimat dunia itu. Seperti sin wan nun bertemu waw. Tetap kita sin wan. Dan terus bila guna contohnya apa? Bila guna tanpa dengung. Contohnya apa? Min. Ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ro ini termasuk bila tanpa dengung, dimasukkan tapi tanpa dengung. Mirrobbihim. Tidak boleh dibacanya seperti idgham biguna. Mirrob tidak boleh. Ini karena bila biasa saja. Mirrobbihim. Nah, itu idgham bila Mirrobbihim. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman wal Islam. Diiringi sehat walafiat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah kembali di acara pengajian kita bersama. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berauh kepada keluarga, para sahabat dan kita min jumlati umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatil ummah di hari akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada dalam satu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa alimah yang mengetahui ilmu agama, lalu wa'amila dan mengamalkannya, wa'alama lalu mereka ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, seperti bapak dan ibu ketika kembali ke rumah masing-masing lalu diajarkan kepada anak, saudara dan lain sebagainya, tetangga dan lain sebagainya. Fadzalika yud'a'u biman fi malakutis samawati, kata Rasulullah SAW, orang tersebut di malakutis samawati. Apa malakutis samawati? Kerajaan langit. Jadi di kerajaan langit kita ini terkenal, termasuk orang yang paling diagungkan, masyhur kita nama kita. Namanya misalkan Muhammad Fahruddin, terkenal di kerajaan langit oleh para malaikat. Yang namanya Muhammad Fahruddin, orang tersebut sudah berilmu agama, lalu mengamalkan, lalu mengajarkan kepada orang lain. Nah itulah keutamaan bagi kita yang suka mengkaji ilmu agama, lalu mengamalkan, lalu mengajarkan. Bahkan ada satu hadis lagi, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab saja yang dipelajari oleh seorang laki-laki, khairul lahu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik untuknya daripada, artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu bab ilmu saja yang kita kaji itu mengalahkan kebaikan dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, wudu'u majlisil 'alim, ketika ada seseorang hadir di majlis ta'lim, afdhalu min sholati alfi raka'atin, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Bayangkan, kita belum pernah sholat 1000 rakaat, tapi kita pernah hadir di majlis ta'lim. Itu luar biasa. Karena hadir di majlis ta'lim itu lebih mantap daripada melakukan 1000 rakaat. Artinya bisa membandingkan sholat 1000. Kenapa? Karena sholat yang 1000 rakaat tidak akan pernah ternilai harga dan pahalanya apabila tidak dibekali dengan ilmunya. Karena ilmulah yang paling dahulu yang harus ada syarat dalam sah ibadah. Bahkan wa'iyadati alfi maridin, menghadiri pengajian di majlis ta'lim itu lebih baik, lebih utama daripada melayat atau melonok 1000 orang yang gering, orang yang sakit. Karena tanpa ilmu juga kita kalau melonok orang yang sakit tidak akan pernah baik. Bahkan wasyuhudi alfi janazatin, menyaksikan 1000 jenazah sekalipun itu kalah keutamaannya dengan orang yang suka hadir di majlis taklim. Maka dari itu ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, apakah orang yang sedang membaca Quran pun kalah dengan orang yang suka hadir di majlis ta'lim? Nah, betul sekali kata Rasulullah. Jadi orang yang membaca Quran sekalipun bisa kalah dengan orang yang sekarang sedang hadir di majlis ta'lim. Kenapa kata Rasulullah? Wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi, karena tidak akan manfaat membaca Quran illa bil ilmi, terkecuali dengan ilmunya. Pantas membaca Quran itu masih kalah dengan hadirnya orang yang di majlis ta'lim. Artinya membaca Qurannya berarti yang tadi tidak punya ilmu. Maka semua ibadah apapun itu harus diiringi, dibekali dengan ilmu. Wa qala Ibnu Mubarak, ajibtu liman lam yatlubil ilma, kaifa tad'uhu nafsuhu ila maqam. Ibnu Mubarak itu salah satu ulama yang tersohor pada zamannya. Beliau pernah mengatakan seperti ini, ajibtu, saya ini heran sekali saya, liman kepada seseorang lam yatlubil ilma, yang tidak mau mencari ilmu agama.
Tuh kenapa? Kaifa tad'u nafsu ila maqamah. Karena bagaimana orang tersebut menarik-narik dirinya untuk diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang tidak pernah mengaji itu tidak akan pernah menarik-narik kebaikan, kemaslahatan untuk dirinya. Karena kehidupannya tanpa itu akan seperti bangkai. Jadi orang yang bodoh, kata pakar ulama dalam kitab Talim itu seperti orang yang sudah meninggal saja, tidak dianggap. Tidak dianggap. Berarti orang yang mulia, orang yang hidup di muka bumi ini adalah hanya orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui siapa pangerannya, siapa Tuhannya, orang yang beriman siapa Rasulnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak hadirin jamaah rahimahullah, dari beberapa hadis tersebut menjadi motivasi untuk kita selalu semangat menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala.